Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar mereka waspada dalam segala hal. Di mana nas ini diarahkan kepada orang Kristen Yahudi agar mereka dapat mengerti teguran Paulus atas sikap eksklusivitas sehingga mereka dapat menyadari bahwa kehadiran Allah tidak terbatas hanya kepada mereka saja, melainkan bahwa setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan Allah dan semua orang akan memuliakan Allah. Paulus menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban diri sendiri kepada Allah. Setiap orang percaya harus merendahkan diri dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Sehingga meninggikan diri sendiri kemudian menghina saudara seiman adalah sikap yang tidak terpuji dan bertentangan dengan firman Tuhan. Karena menghakimi bukan urusan orang percaya, melainkan urusan Tuhan. Karena semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya dalam pengadilan Allah. Saat ini kita hidup di era 4.0, di mana segala kemudahan ditawarkan untuk menikmati hidup. Pada satu pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menolong kita memenuhi kebutuhan secara cepat. Tetapi pada pihak lain, tawaran yang menggiurkan dapat menjebak kita terjerumus pada kehidupan yang materialis dan individualistis, membuat lupa atau mengabaikan tanggung jawab iman kita kepada Tuhan Allah. Marilah dalam kerendahan hati kita memuliakan Tuhan Allah. Janganlah terhanyut oleh perkembangan zaman dan rupa-rupa godaan yang menggiurkan, serta kepentingan diri dan kelompok sehingga membuat kita egois, introvert, lalu menghakimi sesama. Hendaklah dalam kesungguhan iman kepada Tuhan Allah, kita dapat melakukan dengan sungguh tanggung jawab untuk hidup menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah. Jangan sampai tergoda oleh rayuan dan godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan dan merugikan sesama. Juga jangan terjebak pada perilaku hidup yang suka menghakimi dan menghina orang lain. Kita harus tetap hidup penuh hikmat yang bersumber dari Kristus dan setia serta taat kepadanya. Kita harus meninggalkan dan menanggalkan segala keinginan dan kepentingan duniawi yang sifatnya sesaat. Kita diingatkan agar fokus pada perkara yang di atas, yang menjamin kehidupan kita di bumi dan di surga. Carilah Tuhan dan hiduplah berkenan kepadanya dengan mengasihi sesama sebagaimana amanat Kristus bagi kita. Karena itu kita melakukannya untuk Tuhan. Kita harus menjauhi perbuatan yang menyakiti, menghakimi dan menghina sesama. Kita harus memelihara hidup kita dengan selalu berpusat pada Kristus, yaitu mengasihi sesama dengan tulus dan murni, bukan memanfaatkan sesama untuk membenarkan diri kita. Janganlah kiranya kita berlindung atau bertameng pada kepura-puraan. Artinya jangan menghakimi dan menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan kita sendiri. Hiduplah berhikmat dan bijaksana dalam takut akan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan sendiri atas apa yang kita lakukan. Kita dapat menyembunyikan diri kita dari sesama, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Sebab Dia Maha tahu segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan tahu atas apa yang menjadi ketidaktahuan kita. Sebelum kita bertindak, Tuhan sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kita diingatkan agar jangan munafik. Jangan hidup dalam kepura-puraan, sebab suatu saat akhirnya akan ketahuan. Sebab Tuhan Maha Adil atas semua tindakannya. Kita pasti akan menanggung sendiri apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, kita harus berbalik padanya dan hidup dalam ketulusan kepada Kristus. Melakukan kehendaknya dan memuliakannya dalam setiap tingkah laku hidup kita, agar kita tidak hanyut dalam rupa-rupa arus kepentingan dan perkembangan zaman,
sebab kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan pengadilan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa demi Engkau yang hidup, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan semua orang akan memuliakan Allah atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Biarlah kami senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan dapat kami pertanggungjawabkan, dan biarlah kami tetap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.